Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yartin dengan stamp K1123070 dari kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional. Adapun materi dari presentasi video kali ini yaitu analisis teori dan perhitungan dalam perdagangan internasional, yang dimana memuat kritik terhadap merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, model HO, dan paradoks Liontiev. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi ini. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu perdagangan internasional telah menjadi salah satu aspek penting dalam perekonomian global. Dengan semakin meningkatnya perdagangan internasional, maka semakin banyak pula teori-teori yang dikembangkan untuk menjelaskan fenomena ini. Namun beberapa teori telah dikritik karena tidak dapat menjelaskan secara akurat fenomena perdagangan internasional yang terjadi. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Hesker pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Hesker pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori HO, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori HO. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dari materi ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu beberapa teori perdagangan internasional yang telah dikembangkan seperti merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, model HO, dan paradoks Liontiev telah dikritik karena memiliki beberapa kelemahan. Merkantilisme dianggap terlalu fokus pada akumulasi emas dan perak, sedangkan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif dianggap tidak dapat menjelaskan fenomena perdagangan internasional yang terjadi. Model HO dianggap terlalu sederhana dan tidak dapat menjelaskan fenomena perdagangan internasional yang kompleks, sedangkan paradoks Liontiev dianggap tidak dapat menjelaskan mengapa negara-negara maju masih melakukan perdagangan dengan negara-negara berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari materi ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis teori-teori perdagangan internasional yang telah dikembangkan yaitu merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, model HO, dan paradoks Liontiev, serta untuk mengkritik kelemahan-kelemahan dari teori-teori dua tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori perdagangan internasional yang lebih akurat dan relevan dengan fenomena perdagangan internasional yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari materi ini. Adapun manfaat dari materi ini yaitu 1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori perdagangan internasional. 2. Menyempurnakan kebijakan perdagangan. 3. Dapat mengembangkan teori baru dalam perdagangan internasional. 4. Meningkatkan pemahaman tentang paradoks dan anomali ekonomi. Setelah itu, saya akan menjelaskan bagian dari merkantilisme, definisi teori ekonomi yang menganggap bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Kritik: 1. Mengabaikan konsep keunggulan komparatif. 2. Menganggap bahwa perdagangan internasional adalah zero sum game. 3. Tidak mempertimbangkan efek jangka panjang dan proteksionisme. Selanjutnya, saya akan membahas keunggulan absolut. Adapun definisi yaitu teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menganggap bahwa suatu negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki keunggulan absolut.
Kritik 1. Tidak mempertimbangkan perbedaan biaya produksi antar negara. 2. Tidak menjelaskan mengapa negara-negara masih melakukan perdagangan meskipun tidak memiliki keunggulan absolut. Saya akan menjelaskan keunggulan komparatif. Definisi teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yang menganggap bahwa suatu negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Kritik 1. Tidak mempertimbangkan perbedaan teknologi dan produktivitas antar negara. 2. Tidak menjelaskan mengapa negara-negara masih melakukan proteksionisme. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang model Hesker-Ohlin atau HO yang definisinya yaitu model yang dikemukakan oleh Heli Hesker dan Bertil Ohlin yang menganggap bahwa pola perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan faktor produksi antar negara. Kritik 1. Tidak mempertimbangkan perbedaan teknologi dan produktivitas antar negara. 2. Tidak menjelaskan mengapa negara-negara masih melakukan proteksionisme. Kita akan membahas materi tentang paradoks Leontief. Definisi fenomena yang ditemukakan oleh Wassily Leontief yang menganggap bahwa Amerika Serikat, negara yang memiliki teknologi maju, mengimpor barang-barang yang intensif tenaga kerja dan mengekspor barang-barang yang intensif modal. Kritik tidak menjelaskan mengapa Amerika Serikat masih melakukan perdagangan meskipun memiliki teknologi maju. 2. Tidak mempertimbangkan perbedaan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu 1. Teori-teori perdagangan internasional memiliki kelebihan dan kekurangan. 2. Kritik terhadap teori-teori tersebut dapat membantu memahami fenomena perdagangan internasional yang lebih kompleks. 3. Perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami pola perdagangan internasional yang terjadi saat ini. Adapun saran yang diberikan pada materi ini yaitu saran untuk menganalisis teori dan perhitungan dalam perdagangan internasional adalah dengan mempertimbangkan kritik terhadap teori tersebut serta kelebihan dan kekurangannya. Dengan memberikan kritik terhadap masing-masing teori ini bisa lebih diperjelas bagaimana dunia perdagangan internasional modern memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis data untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan